Ibu? Terima kasih semangatnya. Baik, selamat datang pada acara seminar kami. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Pertama-tama yang saya hormati Disperindak Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kami hormati pimpinan LVLK PT Intisar Sadira Esa. Yang kami hormati para Bapak Ibu dosen pembina. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga hari nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Hartono. Dan saya Bi Nurul. Pada kesempatan kali ini, kami akan memandu acara seminar ini dengan tema Implementasi Ilmu Manajemen dalam Pengembangan UMKM pada Pengrajin Kayu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada hari Minggu 19 Desember 2021, bertepatan di Hotel Santika. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu berdiri di tempat. Indonesia tanah airku, pada ragu. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kata sambutan perwakilan dari pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Pamulang. Pada yang kami hormati Bapak Yoga, kami persilahkan. Selamat para dosen Magister Manajemen Universitas Pamulang. Bapak Ibu UMKM Industri Perhutanan yang berbahagia. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Magister Manajemen Universitas rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Puji syukur terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara rapat fasilitasi dan peningkatan kapasitas UMKM di Kabupaten Cirebon sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu dan tamu. Ya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan kampus di Universitas Pamulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita pada hari ini bisa kumpul di aula Hotel Santika ini dalam rangka PKM, ya, pengabdian kepada ya. Kami dari Unpam adalah para dosen yang mewakili PKM ini. Saya sendiri, Yayan Sudarian. Nah, dari namanya juga sudah jelas orang Cirebon. Tapi Cirebonnya bagian barat, Sumedang. Kemudian ada Dr. Hadi, okay. Kemudian ada Dr. Sahro, nah ini, kemudian ada Dr. Sunardi, kemudian ada Dr. Endang.
semestinya ada 8 dosen yang mewakili, yang menemani PKM ini. Namun yang bisa hadir 5 orang. Karena berangkatnya jam 4 subuh, jam 5 ya. Alhamdulillah juga untuk Cirebon ini luar biasa. Tercatat di bulan Agustus ini itu 58 juta US. Luar biasa Cirebon. Ini berkat bapak-bapak. Kenapa berkat bapak-bapak? Karena Cirebon ini yang utama ekspor adalah produk kayu, disusul oleh produk rotan. Nah, ini khasnya Cirebon. Yang ketiganya apa? Ikan-ikan. Ya, itu. Ya, alhamdulillah. Semoga terus meningkat ekspor ya. Ekspor meningkat, insya Allah sejahtera. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mau tanya, ada yang kuliah di Unpad? Atau mantan? Oh ada. Oh itu bapak-bapak yang IKM ini ada yang kuliah di Unpad? Atau anaknya? Oke, belum. Nah saya perkenalkan. Di mana itu Unpad? Unpad itu Universitas Pamulang. Nah Bapak ini tahu Pamulang? Oh belum tahu. Pamulang itu, Bapak tahu Lebak Bulus? Ya. Tahu Lebak Bulus? Nah, dari Lebak Bulus kurang lebih 5 km. Setelah UIN baru Unpad ya. Jadi di Tangsel ini tingkat 2 yang kumpul berbagai kampus. Ya. Kumpul. Paling banyak mungkin di tingkat 2 di se-Indonesia paling banyak kampus ya di Tangsel. Jadi Pamulang tuh masuk Tangsel ya. Jadi di situ ada Mustopo, apa Setia Mulia itu siapa? UIN banyak. Tapi mahasiswa yang paling banyak Universitas Pamulang. Walaupun di tengah COVID penerimaannya bahkan bisa menolak itu, tidak lulus karena penuh. Walaupun di tengah COVID ya. Alhamdulillah sekarang mahasiswanya kurang lebih 90 ribuan. Banyak apa ya? Banyak Pak. Kenapa? Banyak job. Unpad itu universitas paling murah. Nah, ini nih Bapak. Jadi Bapak-bapak boleh nanti ngirim anaknya ke sana, ya. Kuliah di Unpad. Murah. Kenapa murah? Ya murah. Pertama murahnya apa? Tidak pakai uang bangunan. Langsung masuk 100.000. Langsung masuk. Bayarnya akhir bulan aja. Tiap akhir bulan bayarnya. S1 200.000 Pak. S2 ada yang 400.000 kalau hari biasa. Kalau yang Sabtu weekend itu dalam weekend 700 ya. Jadi silakan bapak-bapak ibu-ibu yang mau kuliah di Unpad nanti temui saya aja. Ya. Walaupun murah bapak-bapak ibu-ibu, tapi tidak murahan. Pak Sarwo ini dosen jangan salah, Pak Hadi Panarti ya. Ya, jadi tidak murahan Pak. Akreditasi kami itu lembaganya aja B ya, Bu Endang ya. Kemudian rata-rata sudah B Pak. Mudah-mudahan tahun ini bisa A karena mau akreditasi. Amin. Dan bahkan Unpad ini kalau rumah sakitnya sudah disetujui oleh pemerintah, itu akan berdiri kedokteran, fakultas kedokteran. Sudah siap gedungnya aja. Gedungnya sudah siap, rumah sakit gedung. Juga sarana dan prasarana untuk fakultas kedokteran sudah siap. Tinggal izinnya aja ya. 10 tingkat Pak. Udah siap di Pamulang ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Pamulang paling tinggi gedungnya punyanya Unpad. Ya. Nah, sekarang sedang ekspansi Unpad itu ke
Serang, Pak. Di Serang sedang dibangun 117 hektar, di atas tanah 117 hektar. Luar biasa. Dan nanti itu agak murah lagi daripada Umpam yang di Pamulang. Itu S1 150 ribu ya per bulan ya, S1 ya. Sekarang sudah ada mahasiswa kurang lebih 3 ribuan ya. Rencananya di sana ada 12 tower, satu tower rata-rata 10 tingkat ya. Alhamdulillah, walaupun yang punya perorangan gitu ya, yayasan keluarga, tapi alhamdulillah kalangan awalnya membantu. Mana ada kampus yang nggak pakai uang bangunan, hanya Umpam mungkin se-Indonesia tanpa uang bangunan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada kewajiban di samping dosennya itu mengajar, meneliti, juga PKM, pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat itu dikemas mahasiswa dan dosen, atau dosen dengan mahasiswa. Hari ini adalah mahasiswa didampingi dosen. Gitu. Nah, bentuk PKM ini macam-macam. Bisa pertemuan teknis untuk tetap mendorong ekspor. Ekspor kayu ya. Masih ada masalah terkait dengan ekspor kayu? Ada Pak? Masalah apa? Masih banyak masalah. Biasanya katanya ke pasar EU ini bermasalah dengan sertifikat, terlalu banyak sertifikat, betul? Kalau masuk ke pasar EU banyak sertifikat yang harus dipenuhi. Nah, mari kita selesaikan ya melalui lembaga-lembaga. Bapak kan ada masuk ke asosiasi apa? Di apa? Apindo ya. Nah, sampaikanlah ya supaya yang macam-macam tadi sertifikat diselesaikan. Pernah terjadi begini Pak, kalau ekspor itu kan harus pakai surat keterangan asal barang. Nah, suatu ketika masuk ke Timur Tengah, itu SKA itu harus di endorse oleh Kadin, ya Pak ya? Nah, si Bapak ini paham. Kadin kan? Bayangin Bapak, kalau ada kayu merbau dari Irian mau ekspor ke Timur Tengah, harus di endorse dulu SKA-nya oleh Kadin. Kadinnya di mana? Di Jakarta. Satu. Kedua, harus di endorse oleh siapa? Yang paling rumit adalah harus di endorse oleh kedutaan besar orang Timur Tengah yang ada di Indonesia. Jadi kalau ekspor itu pada nginep dulu di Jakarta. Nginep karena mau ngendorse ke Dubes, ya, kedutaan besar mereka yang ada di sini. Nah, kita selesaikan, ya. Kita pemerintah telah jadi saya kebetulan orang perdagangan gitu, jadi diselesaikan dan alhamdulillah terkait dengan endorse itu tidak berlaku. Ya sekarang udah nggak di endorse lagi kan, lancar kan Pak ya? Alhamdulillah. Nah ini ada masalah ke EU itu adalah harus ada sertifikat tambahan ya. Padahal kita udah ada SPLK. SPLK itu kan sama aja itu. Dalam sekali ya Pak Yoga ya. Oke, barangkali itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf sebelumnya mesti tetap di sini Pak karena habis sedia. Setelah ini kita akan pemberian plakat kepada Disperindak Kabupaten Cirebon. Boleh ada yang diwakili maju ke depan untuk menerima plakat dari Universitas Pamulang yang diwakili oleh dosen kami Bapak Yaya untuk tetap mendorong ekspor. Ekspor kayu ya. Masih ada masalah terkait dengan ekspor kayu? Ada Pak? Masalah apa? Masih banyak masalah. Biasanya katanya ke pasar EU ini
bermasalah dengan sertifikat, terlalu banyak sertifikat, betul? Kalau masuk ke pasar EU, banyak sertifikat yang harus dipenuhi. Nah, mari kita selesaikan ya, melalui lembaga-lembaga. Bapak kan ada masuk ke asosiasi apa? Di apa? Apindo ya. Nah, sampaikanlah ya, supaya yang macam-macam tadi sertifikat diselesaikan. Pernah terjadi begini Pak, kalau ekspor itu kan harus pakai surat keterangan asal barang. Nah, suatu ketika masuk ke Timur Tengah, itu SKA itu harus di endorse oleh Kadin, ya Pak ya? Nah, si Bapak ini paham. Kadin kan? Bayangin Bapak, kalau ada kayu merbau dari Irian mau ekspor ke Timur Tengah, harus di endorse dulu SKA-nya oleh Kadin. Kadinnya di mana? Di Jakarta. Satu. Kedua, harus di endorse oleh siapa? Yang paling rumit adalah harus di endorse oleh kedutaan besar orang Timur Tengah yang ada di Indonesia. Jadi kalau ekspor itu pada nginep dulu di Jakarta. Nginep karena mau ngendos ke Dubes, ya, kedutaan besar mereka yang ada di sini. Nah, kita selesaikan, ya. Kita pemerintah telah jadi saya kebetulan orang perdagangan gitu, Pak. Jadi diselesaikan dan alhamdulillah terkait dengan endorse itu tidak berlaku. Ya, sekarang udah nggak di endorse lagi kan, lancar kan Pak ya? Alhamdulillah. Nah, ini ada masalah ke EU itu adalah harus ada sertifikat tambahan ya. Padahal kita udah ada SPLK. SPLK itu kan sama aja itu. Dalam sekali ya Pak Yoga ya. Oke, barangkali itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dibuka. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Presiden, Nadiem dan para peserta. Saya akan mencoba untuk menyampaikan paparan terkait penerapan ilmu manajemen dalam peningkatan sumber daya manusia yang unggul, tata kelola administrasi dan pengembangan desain produk pada pengrajin kayu guna tercapainya kemandirian ekonomi di wilayah Cirebon. Di sini saya coba tekankan adalah SDM, di mana SDM itu adalah aktornya, orangnya. Sistem tidak akan berjalan kalau bukan aktornya yang bergerak. Mencoba untuk mendasari dari program nawacitanya Bapak Presiden, di mana di tahun 2014 sampai dengan 2019 sudah ditekankan, sudah digongkan pada nawacita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dan 8 memang melakukan revolusi karakter bangsa. Itu jadi fondasi awal dalam pembentukan sumber daya manusia. Cara operasi yang bekerja berdasarkan prinsip operasi. Operasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Ini jadi dasarnya. Operasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Nanti juga akan saya kupas lagi. Next, yang kedua, edukasi. Edukasi adalah proses kegiatan belajar yang setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri kitanya, yang tadi saya bilang orangnya atau aktornya, terus meningkatkan kualitas. Lalu edukasi juga merupakan proses belajar dari tidak bisa menjadi bisa, yang tadi saya bilang banyak startup muda yang berusaha untuk bisa mengembangkan dalam mengedukasi pelaku-pelaku berusaha sehingga bisa lebih baik, manajemennya juga menjadi lebih baik, sehingga arahnya ke UMKM naik level. Selanjutnya setelah dia naik level, dia akan mencapai kebijakan dengan eksportir. Udah mulai dilirik ini. Setelah dia naik eksportir, hasilnya apa? Harganya kompetitif, delivery-nya on time, kualitas produknya menjadi lebih baik juga, produk memiliki daya saing yang tinggi. Apabila ini sudah terwujud, sasarannya apa? Ini dia. Tercapainya kemandirian ekonomi. Oke, next. Sekian dari saya, dari kelompok 3.
Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok selanjutnya, yaitu yang akan diwakili oleh Bapak Yoga Prayoga dari kelompok konsentrasi manajemen pemasaran. Kepada Pak Yoga kami persilakan. Ini kita akan mencoba melakukan sharing mungkin ya. Sebenarnya bukan sharing ya, jarang-jarang. Jadi kalau kata orang sharing itu sebenarnya bahasa katakan sering-sering gitu. Di sini kami akan coba melakukan informasi kepada ibu, tukar menukar informasi pada Bapak Ibu semua mengenai penerapan ilmu manajemen dalam peningkatan pemasaran yang efektif di era digital ini dengan tujuan domestik tadi yang ibu-ibu yang dari primer ya, nanti tujuan domestik. Kemudian juga untuk yang tujuan ekspor, Bapak Ibu semua seperti Pak dosen kami sampaikan, Pak yang sampaikan bahwa telah terjadi peningkatan ekspor di masa pandemi. Di sini selagi-lagi kami ambil contoh ada rekan dari PT Indigo dan lainnya, saya yakin ternyata di masa pandemi seperti ini ekspornya malah meningkat 200% dibanding area sebelumnya. Fenomena apa itu? Kenapa UMKM atau permebelan bisa meningkat ekspornya? Diduga sama kami hasil diskusi dengan teman-teman dari perusahaan besar dan yang lain. Ternyata di masa pandemi itu orang lebih banyak di rumah. Karena banyak di rumah, mebelnya bisa diganti. Itu sebenarnya Pak. Jadi itu fakta ya yang boleh ya Pak maksudnya? Tadinya saya sudah pakai masker berpulang sebenarnya. Jadi mohon izin ya, apa brewok. Begitu Pak. Itu kan kata istri saya, enak geli-geli kan Pak. Bagi yang kacau-kacau mungkin nggak pernah merasakan itu. Untuk itu pada Bapak Ibu semua, tadi yang kami sampaikan bahwa di era pandemi tadi bisa meningkat kemebelan karena tadi pandemi tadi orang bosan melihat mebel ya, asal jangan bosan lihat suami aja. Nah terus di sini terhadap Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh pendahulu kami ya Pak Roy tadi bahwa harapannya teman-teman bisa berkolaborasi dengan eksportir. Bapak Ibu kan sudah posisi sebagai posisi kalau di rantai makanan sudah posisi puncak ya sebagai eksportir. Nah sekarang bagaimana ekspor Bapak Ibu tidak hanya merambah ke negara tertentu, kita biasa menyebutnya istilah kaya itu adalah jangan merambah ke pasar-pasar tradisional, pasar yang lain kita rambah. Negara-negara lain yang kita punya yang belum punya menjadi kerjasama. Dan mungkin nanti kalau di acara ke depan kalau kita sama mahasiswa mungkin jangan manggil Bapak ya, manggilnya perlu Bang. Karena saya ini seumuran lah, ya seumuran lah masa kuliahnya, seumuran masa kuliah. Lanjut tolong ya. Lanjut ya. Bisa ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu dari UMKM, bahwa saat kita bicara UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, tentu kita tidak bisa lepas dari PP yang mengatur, yaitu PP nomor 7 tahun 2021 mengenai posisi Bapak Ibu di mana. Nah sekarang kalau tadi dari rekan-rekan kami dari saya mengira karena rekan ya, karena dari Bang Roy tadi menyampaikan naik kelas. Berarti kalau selama ini Bapak dari usaha mikro naik ke kecil, dari kecil naik menengah Bapak menjadi usaha yang besar. Tapi kalau usaha Bapak sudah besar, Bapak tidak mendapat fasilitasi dari pemerintah. Jadi Bapak mau pilih mau difasilitasi atau enggak? Sama seperti di Islam, Anda mau bayar zakat atau mau menerima zakat? Nah, kalau saya sih pengennya tetap Anda sebagai pembayar zakat. Artinya tidak usah difasilitasi oleh pemerintah, tapi Bapak-bapak bisa menjadi bagian penting untuk bisa melakukan subsidi silang bagi usaha-usaha di bawahnya. Ini definisi UMKM berdasarkan PP 7 tahun 2021 sebagai tindak lanjut OJK bahwa kekayaan bersih yang untuk yang usaha mikro adalah kurang dari 50 juta. Biasanya kemudian yang kecil juga 50 sampai 500 dan seterusnya. Dengan apa penjualan seperti ini. Cuman biasanya saat difasilitasi ngaku miskin. Betul ya, biasa begitu. Tapi saat jualan, ayo orang kaya dia. Mohon maaf kalau pakai Sunda kasar ya, karena nama saya Yoga Prayoga, saya aslinya bukan saya dari Kuningan kota. Ya, karena ada rekan kami dari mana asalnya Cirebon. Di mana Cirebonnya? Kuningan. Loh Kuningannya di mana? Saya di Bautista, bukan di Garawangi. Itu kan Kuningan coret ya Pak ya. Adalah jadi inisialnya nama teman saya Yoga warna kuning. Ya lanjut Bapak Ibu.
Jadi saya orang karena tahu dapat seperti ini. Perwakilan dari PT Indigo Mandiri Sejahtera yang posisinya menempati pabrik yang punyanya PPI. Jadi itu pabrik punya BUMN. Dan kita sudah di sana itu sekitar 5 tahunan. Jadi kita mulai dari nol dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berkembang jauh besar. Saya tidak mau membicarakan masalah prestasi Indigo, cuma saya ingin memberikan satu keluhan mungkin kepada bapak-bapak yang duduk di pemerintahan, masalah kelangkaan kontainer. Memang kita bangga gitu kan, nilai ekspor kita itu meningkat drastis. Cuma permasalahannya untuk eksportir adalah tatkala kita mau mengirim, kita dapat DO-nya, dapat, tapi kontainernya itu nggak ada. Dan yang terjadi adalah 1 tahun kemarin itu kacau, masalah schedule, masalah apa, yang akhirnya apa? Ada biaya tambahan dari vendor atau pabrik eksportir untuk mengatasi itu. Kalau kita mau ambil kontainer cepat, kita kena delay. Otomatis kontainer itu masuk ke penitipan. Tapi kalau kita mepet waktu, kita nggak dapat kontainer. Akhirnya apa? Kena closing. Jadi kita eksportir bingung. Di satu sisi kita mau cepat tapi ada biaya tambahan juga. Di satu sisi kita mau mepet juga kena biaya tambahan gitu. Jadi selama masa pandemi itu permasalahan yang terjadi adalah seperti itu. Jadi selain kelangkaan kontainer, kita juga ada penambahan biaya. Apakah itu biaya penumpukan atau biaya closing. Kalau cuma 1-2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau 1 tahun itu mamanya kita kirim 200 kontainer yang kena 100 kontainer, satunya itu sekitar 1.200.000. Jadi berapa banyak biaya yang kita keluarkan gitu. Tapi kita apresiasikan bahwa memang nilai ekspor kita meningkat. Tapi karena kita ekspor terus, kontainernya nggak ada yang masuk ke Indonesia. Jadi kita nunggu. Tapi alhamdulillah selama masa pandemi kita lancar-lancar saja walaupun dengan kapasitas produksi yang cuma 50%. Bayangkan kalau seandainya tidak ada PSBB gitu kan, tidak ada PPKM, kita bisa 100% untuk meningkatkan produksi, ya mungkin bisa lebih dari itu gitu. Karena memang kita sendiri ditantang oleh buyer. Perusahaan Bapak berani kirim berapa kontainer, saya terima. Jadi tidak ada batasan gitu. Cuma permasalahannya adalah kapasitas produksi kita. Jadi kita tidak bisa, ya kalau kita mau kirim sih, kalau kita mau ngikutin hati, ya 100 kontainer 1 bulan kalau mampu ya kita kirim gitu. Cuma permasalahannya adalah, ya itu tadi, satu masalah tadi yang SDM, gitu kan. Karena apa? Satu, kalau untuk rotan itu terus terang saja tidak ada warisan. Mungkin 5 tahun ke depan gitu, pengrajin rotan itu hilang karena tidak ada warisan. Jadi anak-anak muda sekarang itu tidak mau terjun ke dunia rotan. Dia lebih ke yang lebih, mungkin lebih keren lah. Kalau semuanya di dunia rotan itu udah nggak keren. Nah, booming-boomingnya rotan itu pada tahun 90-an, sebelum 90. Nah, itu booming-boomingnya. Jadi malah kadang-kadang gitu kan, orang tua zaman dulu itu tidak menginginkan anaknya melanjutkan di sekolah ke tingkat jenjang yang selanjutnya. Karena apa? Dari dunia rotan itu mereka mendapatkan penghasilan yang layak.
Tapi sekarang sudah tidak seperti itu, tidak seperti itu lagi. Jadi sudah berbalik gitu. Karena menurut mereka dunia rotan itu sudah tidak menghasilkan. Makanya sekarang tinggal angkatan yang tua-tua. Angkatan yang muda-mudanya itu sudah tidak mau. Nah ini permasalahan ke depan, 5 tahun ke depan ini saya khawatir itu dunia industri rotan maupun kayu mungkin ya, itu semakin turun gitu. Karena tidak ada yang regenerasi. Itu permasalahan dua, Pak. Jadi yang satu tadi masalah kontainer, yang kedua adalah regenerasi di dunia industri kerajinan kayu dan rotan. Terima kasih, mungkin itu saja, Pak. Pertama, mau mengomentari masalah pengabdian kepada masyarakat PKM. Sedikit pertanyaan aja. Satu, di wilayah mana pengabdiannya? Karena sampai hari ini tidak ada informasi, ya istilahnya maaf, datang ke pabrik, oh ada pengabdian masyarakat dari program pasca sarjana, betul kan? Nah, jadi dasar penelitiannya, dasar judulnya atau dasar dari itunya diambil dari mana? Begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mumpung ada Bapak dari LHK ya Pak. Nah, yang kedua, masalah tadi saya terima kasih bahwa akan ada pendampingan yang gratis ya Pak. Jujur aja kalau biaya SPLK itu memang tinggi. Apalagi saya zamannya lagi tinggi-tingginya Pak. Lagi sampai bayar SPLK sampai 32 juta. Gitu ya. Kalau sekarang sudah banyak badan sertifikasi yang nggak tahu levelnya seperti apa, tapi yang bisa menawarkan antara 13 juta, 12 juta, malah ada yang di bawah itu sudah bisa dapat sertifikat SPLK. Malah mungkin kalau Bapak turun ke lapangan, nggak ada audit aja dia udah bisa ber-SPLK pabriknya. Karena bukan apa-apa, saya sering keliling kalau hari Sabtu ke pabrik-pabrik kecil, iseng aja tanya, kalau ekspor dari mana? Udah ada SPLK? Oh, udah gampang Pak, nanti tinggal diatur. Gitu kan. Nah itu dari bapak-bapak LHK juga mungkin harus dicek sejauh mana mereka dapat SPLK-nya itu dari mana. Walaupun berkelompok, katanya oh kita berkelompok Pak, 4 sampai 5 pabrik atau berapa, nggak paham lah saya di situnya. Cuma dari kami sebagai pabrik gitu ya, sebagai factory yang ngikutin aturan pemerintah, ya kita juga sedikit apa ya namanya kalau bilang hard feeling gitu ya Pak, dimana kita yang jujur ngikutin arahan, aturan segala macam, tapi selalu dapat kesulitan di dengan apa badan-badan sertifikasi yang mungkin secara kasar ini mungkin harus ditertibkan ya Pak. Ya kalau masalah standar biaya sih mungkin saya nggak tahu ya apakah dari pihak LHK bisa menetapkan standar sertifikasi atau seperti apa, itu kita tidak paham. Itu yang kedua. Terus masalah tadi yang disampaikan sama Bapak dari Indigo, ya itu memang sekarang lagi masalah isu yang besar ya Pak di Cirebon. Mungkin untuk seluruh eksportir di Jawa, mungkin Indonesia, bahwa kelangkaan kontainer, bahan baku, segala macam. Itu yang mungkin di asosiasi HIMKI juga dibahas hampir tiap hari Pak. Di grup HIMKI itu dibahas terus. Kelangkaan sampai kita berkomentar, minta data terus, actionnya nggak ada. Gitu ya Pak. Mungkin dari itu kan itu masalah teknis di lapangan Pak ya. Terus untuk masalah SPLK yang tadi yang berarti yang keempat ya, apa namanya, Australia Pak ya. Australia itu tidak mengakui SPLK. Jadi kita jujur aja kalau kita ekspor ke Australia, kita lancar-lancar aja Pak, nggak ada masalah. Yang penting kita dokumen kita ada di sini, kita lengkapi. Untuk fee legalnya, flektinya kita lengkapi, nggak ada masalah itu, karena kita juga punya SPLK. Jadinya kita double sertifikat Pak, karena dituntut oleh pihak tujuan Australia sana bahwa kita harus punya BCI, FedEx, SEDEX bukan FedEx, SEDEX, BCI itu kita diharuskan kalau kita mau ekspor ke Australia. Nah mungkin dari LHK bisa menengahi jalan keluarnya Pak, apakah ada pendekatan ke pihak pemerintah Australia untuk menerima SPLK ini Pak? Karena jujur aja bahasanya kita tidak mengakui SPLK dari Indonesia, kita tidak terima itu.
Ya mungkin itu sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin dari pihak IC atau dari pihak bapak-bapak pengusaha di sini juga mungkin pada sudah tahu lah kalau Australia itu SPLK tidak diakui. Dan sementara kalau kita mau beli kayu FSC, Australia terbuka aja, Australia, New Zealand, mereka malah senang karena sudah beberapa kali saya berurusan dengan pihak New Zealand untuk pengadaan kayu pinus yang FSC ya Pak. Mudah sih Pak, asal kita beli, ada duitnya, kirim sama mereka. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerita-cerita dari Cirebon yang banyak hal juga yang tentunya nanti akan kami tidak lanjuti. Yang pertama mengenai kelangkaan kontainer. Jadi Pak, di setiap pertemuan seperti ini selalu muncul, baik kami misalnya dengan pengusaha-pengusaha produk kayu lapis, kayu gergajian dan sebagainya, itu selalu muncul kelangkaan kontainer. Jadi memang masalahnya memang bukan hanya di industri kehutanan, tapi juga seluruh bidang industri yang ekspor sama ternyata mereka mengalami kelangkaan kontainer. Dan juga bukan Indonesia saja, ternyata sama di negara lain pun sama kelangkaan kontainer. Jadi ini suatu masalah yang besar, masalah yang memang nanti itu saya mungkin minta pendapat dari bapak-bapak dosen, ibu dosen dari UPAM juga. Bagaimana sebenarnya, namun upaya-upaya yang telah kami lakukan, kami menghimpun keluhan-keluhan tersebut dan sudah menyampaikannya ke Kemenko Marves, Maritim dan Investasi, juga ke Kemenko Perekonomian. Pada setiap rapat, pada setiap pertemuan kami selalu menyampaikan keluhan-keluhan mengenai kelangkaan kontainer ini. Dan dari pihak Kemenko Marves juga tentunya katanya sih, karena ini juga masalah bukan hanya di kehutanan, di seluruh Indonesia, juga seluruh dunia, mereka akan melakukan upaya-upaya memang mungkin agak berat ya, karena itu suatu sistem dagang di dunia gitu ya. Yang kami dengar misalnya ke US malah bisa sampai 5-6 kali biaya kontainer yang dari yang normal sebelum pandemi. Itu kan suatu yang kalau misalnya naiknya 1,5 kali atau jadi 2 kali, masih orang mungkin masih bisa terima pengusaha, tapi sampai 5-6 kali kan ada sesuatu yang ya kita perlu diselidiki dari ini ya, yang lebih serius gitu. Kemudian ada info juga bahwa kemungkinan karena itu di masa pandemi, arus dari produsen ke konsumen itu tidak seimbang. Jadi mungkin kalau biasanya kita misalnya 10 karung ngirim ke Eropa, dari Eropa juga ada kontainer isi 10 karung ngirim ke negara-negara di Asia Tenggara misalnya gitu. Jadi seimbang. Nah, dalam masa pandemi ini memang karena ekspor juga secara umum ya, walaupun tadi di kehutanan relatif stabil atau bahkan naik, tapi secara umum kan turun. Jadi kita arus barang itu tidak seimbang dari negara-negara misalnya dari Asia Tenggara ke Eropa dan sebagainya. Mungkin analoginya kalau kayak kita bis di masa Lebaran itu kan bisa dari Jakarta ke Jawa Tengah penuh, tapi ketika dari Jawa Tengah ke Jakartanya sebelum Lebaran itu kan kosong, sehingga dalam hal seperti itu pun pengusaha bisa akan menaikkan harga kan, kurang lebih seperti itu. Jadi di bidang kontainer juga ternyata seperti itu. Jadi mohon doanya aja dari Bapak Ibu, nanti kami bersama-sama Kementerian Maritim dan juga Ekonomi bersama-sama lah kita mengupayakan hal ini. Dan juga kita terus eskalasi gitu ya isu ini, mudah-mudahan sampai ke tingkat presiden, bisa Wapres, jadi isunya bisa lebih cepat ditangani. Kemudian mengenai rotan, tadi karena tidak ada regenerasi ya, itu juga sesuatu yang sayang sekali gitu, karena Cirebon ini terkenalnya, saya juga dari dulu dari masa kehutanan terkenal dengan rotan gitu. Jadi hal-hal yang mungkin bisa kami bantu adalah mungkin kita akan sampaikan keluhan-keluhannya ini, kita konekkan ke Kementerian Perindustrian ya, yang memang membidangi industri rotan ini. Jadi bagaimana itu aktor-aktor dari industri rotan ini, kenapa generasi kedua atau generasi ketiga di bawahnya tidak mau meneruskan gitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa satu menjembatani hal tersebut. Artinya saat keluar dari border Indonesia harus punya SPLK. Berikutnya, kalau negara lain membutuhkan sertifikasi. Jukir souvenir dari kami ya Pak. Terima kasih atas duduk kembali. Untuk Pak Rahman Rahim, kami persilakan maju untuk memimpin doa penutup pada yang berkenan ataupun juga kepada
kesempatan. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami meminta waktunya sebentar Pak.